pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa ini dikabarkan 6 orang meninggal dan diperkirakan masih ada 15 orang yang saat ini terjebak di dalam gedung. Tampak dari visual Anda bisa menyaksikan asap tebal membubung tinggi di sebuah gedung berlantai 7 ataupun gedung Tera Drone yang menjual pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas damkar bersama warga bahu-membahu memadamkan api yang diduga berasal dari lantai 1 di mana api seketika langsung membesar dan membakar seluruh lantai. Tak hanya tim damkar, saudara, karyawan juga berupaya menyelamatkan diri ke lantai atas dan berusaha meminta pertolongan. Kita langsung tersambung kepada jurnalis Kompas TV, Stefanus Wanggai, yang saat ini berada di lokasi. Stefanus. Stefanus. Ya, dan Seperti apa upaya penyelamatan korban yang diduga masih terjebak di dalam gedung, Stefanus? ya Iksan, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran atau Gulkarmat Jakarta Pusat masih melakukan evakuasi pada beberapa korban yang masih terjebak di dalam peristiwa kebakaran gedung ini di Jalan Ledjen Stefanus? jenazah yang sudah dibawa ke rumah sakit. Sementara proses evakuasi jenazah lainnya yang masih terjebak masih dalam proses evakuasi begitu, Iksan. Stefanus, kami ingin mengonfirmasi lagi gedung yang saat ini terbakar, ini gedung apa dan di sekitarnya seperti apa kondisinya saat ini? Bisa Anda ceritakan? Baik, saya coba memvisualkan gambar dari sekarang saat ini sedang berlangsung Iksan. Di depan saya ini adalah lokasi di mana kebakaran yang terjadi pada siang tadi, dan memang masih banyak warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Sementara petugas Gulkarmat melakukan evakuasi atau pencarian beberapa korban yang diduga terjebak di dalam kebakaran ini begitu, Iksan. Hingga saat ini telah dikonfirmasi 7 orang meninggal akibat kebakaran dan berapa korban yang diduga masih terjebak saat ini, Stefanus? Untuk informasi jumlah pastinya kita belum mengetahui, Iksan, karena masih dalam proses evakuasi. Namun diduga evakuasi ini atau korban yang masih di dalam ini lebih dari 7 orang, begitu, Iksan. Dan sebelumnya memang ada 15 orang yang terjebak di lantai atas, namun sudah berhasil dievakuasi. Sementara para korban yang saat ini meninggal dunia sedang dalam proses evakuasi. Dan ini di depan kamera saya ini petugas sedang membawa kantong jenazah, satu kantong jenazah yang dievakuasi dari dalam ruko. Begitu, Iksan. Satu kantung jenazah yang saat ini sedang dalam proses evakuasi dari dalam ruko, ini artinya di luar dari 7 orang atau 7 korban meninggal tadi ya, Stefanus? Ya, betul, Iksan. Dan proses evakuasi ini atau pencarian ini masih berlangsung. Dimungkinkan masih ada beberapa korban lain yang masih terjebak di dalam ini. Gitu, Iksan. Kami ingin konfirmasi lagi, artinya dengan satu kantung jenazah yang saat ini dikeluarkan dari dalam ruko, artinya sudah ada 8 orang yang meninggal di sana? Untuk saat ini yang sudah dievakuasi ada 8 orang atau 8 kantong, begitu, Iksan. Namun untuk pasti kantongnya berisi korban atau jenis korban utuh atau tidak itu masih belum diketahui pasti, begitu. Cuman yang sudah pasti ada 8 kantong yang sudah dievakuasi. Oke, Stefanus, kondisi kebakaran sendiri seperti apa? Apakah titik api masih ditemukan banyak di sana? Bagaimana, Iksan? Kondisi kebakaran sendiri apakah sudah total berhasil dipadamkan oleh tim damkar?
Untuk kebakaran sendiri saat ini sudah berhasil dipadamkan dan tinggal misalkan bangunan yang hangus terbakar saya begitu Iksan, dan ada beberapa kaca juga yang sempat pecah akibat peristiwa kebakaran ini. Saat terjadinya kebakaran sekitar pukul 12:40 siang tadi, apakah ada kesaksian dari para saksi yang berhasil lolos dari kebakaran di sana, Stefanus? Tadi sempat saya melakukan wawancara dengan salah satu karyawan yang memang di saat kejadian karyawan ini sedang istirahat makan siang begitu Iksan, dan dia mengatakan memang peristiwa ini terjadi di saat jam makan siang karyawan sedang waktunya, dan memang di atas gedung itu didominasi oleh para wanita yang saat itu masih berada di lantai atas gedung bangunan ini. Bisa. Baik. Apakah ada konfirmasi baik itu dari pihak karyawan ataupun pihak gedung saat ini ataupun hari ini berapa orang yang berkantor di sana, Stefanus? Ya Iksan, untuk informasi atau data pastinya kita belum bisa menemukan karyawan ataupun atasan dari kantor atau gedung ini begitu Iksan. Namun kita masih mencari informasi yang pasti terkait terjadinya penyebab kebakaran ini dan jumlah karyawan yang berada di dalam gedung di saat kejadian ini. Gitu Iksan. Ini gedung Teradron ini apakah toko ataupun seluruhnya kantor atau ada gudang atau seperti apa, Stefanus? Dari informasi yang kita dapat memang ini seperti bangunan yang dijadikan sekaligus toko dan gudang begitu Iksan. Dikarenakan ada beberapa lantai yang dijadikan tempat penyimpanan barang dan dijadikan operasional untuk staf-staf kantor begitu Iksan. Ya, awal mulanya titik api bisa semakin membesar ini seperti apa ceritanya, Stefanus? Dari informasi yang kita dapat, awal mula api itu berasal dari lantai 1 atau di atas lantai dasar terjadi munculnya api. Namun untuk penyebab pastinya masih menunggu keterangan dari kepolisian yang melakukan identifikasi di lokasi kejadian. Begitu Iksan. Kalau tadi ada cerita dari karyawan yang berhasil lolos dari kebakaran di dalam gedung Teradron, apakah ada kesaksian dari warga yang melihat proses kebakaran ini ataupun kronologis kebakaran ini terjadi di sana, Stefanus? Untuk warga kebetulan di lokasi ini memang jauh dari permukiman warga begitu Iksan, dan berada di pinggir jalan raya atau jalan ramai kendaraan. Untuk warga yang dari luar sendiri memang belum mengetahui awal kejadian ini begitu Iksan. Oke, kalau tadi sempat disampaikan ataupun dikabarkan kalau ada 15 karyawan yang diduga masih terjebak di dalam gedung, ini mereka diduga berada di lantai mana, Stefanus? Ya Iksan, untuk 15 orang yang terjebak tadi, saya dapat informasi terbaru bahwa 15 orang yang terjebak tadi sudah berhasil dievakuasi dengan tangga dari petugas Gul Karmat. Dan mereka melewati tangga ini untuk turun dari lantai atas. Sementara untuk korban yang saat ini yang sedang dievakuasi ini masih belum diketahui keberadaan lokasinya, begitu Iksan. Artinya tidak ada karyawan lagi yang terjebak di dalam gedung, betul? Untuk saat ini proses evakuasi masih dilakukan, dimungkinkan masih ada beberapa karyawan yang masih dievakuasi petugas gitu. Baik, ini untuk kebakaran sendiri terjadi di gudang atau di bagian kantor, Stefanus? Untuk asal api sendiri diduga berasal dari gudang di lantai 1 begitu Iksan. Namun ini masih menduga karena untuk pastinya nanti dari petugas yang melakukan identifikasi di lokasi kejadian ini. Begitu Iksan. Baik, itu ada petugas yang membawa kantong jenazah. Kami ingin konfirmasi kepada Anda, apakah benar itu satu kantong jenazah tambahan, Stefanus?
Ya, Iksan, itu baru saja tadi petugas menemukan satu jenazah lagi yang dievakuasi dari lantai atau dari gedung ini. Jadi total untuk jenazah saat ini sudah bertambah 2, jadi 9 jenazah yang sudah dievakuasi. Dan para jenazah ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Begitu, Iksan. Iya, kantong jenazah terus bertambah dibawa oleh tim di sana keluar dari ruko yang saat ini sudah hangus terbakar. Apakah ada informasi terkait berapa korban lagi yang saat ini masih diusahakan atau diupayakan untuk dievakuasi di sana, Stefanus? Ya, Iksan, untuk informasi tambahan kita belum mengetahui. Namun ini masih tambah satu lagi kantong jenazah yang baru saja dievakuasi petugas ke ambulan. Sementara untuk jumlahnya kita belum mengetahui karena petugas masih terus melakukan evakuasi di sekitar lokasi ini. Begitu, Iksan. Baik, ini tampak visual dari kamera Anda, Stefanus Wangge. Satu kantong jenazah lagi berhasil dievakuasi dari dalam ruko yang terbakar oleh tim di sana. Dan saat ini sejak kita tadi Anda melaporkan, artinya sudah ada 10 kantong jenazah yang dievakuasi dari dalam ruko. Benar demikian, Stefanus? Ya, Iksan, menurut dari tambahan yang tadi 3 yang baru saja ditampilkan di gambar saya ini, sudah ada tambahan 3 dari 7 jenazah sebelumnya yang sudah dievakuasi. Jadi total ada 10 jenazah atau 10 kantong jenazah yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Begitu, Iksan. Ya, tadi juga selain korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi, sempat karyawan dari ruko ataupun gedung Teradron ini menyelamatkan diri menggunakan tangga dan juga tangga yang disediakan oleh tim pemadam kebakaran. Dari Anda berada di sana, sejak Anda berada di sana, Stefanus Wangge, hingga saat ini, apakah masih ada upaya untuk menyelamatkan korban yang terjebak dan masih selamat, namun terjebak di dalam gedung? Untuk evakuasi jenazah masih dilakukan petugas karena beberapa petugas masih berada di lantai 3 ruko ini. Gitu, Iksan. Dimungkinkan evakuasi atau pencarian masih terus berlanjut, dan ini di visual saya masih ada satu kantong jenazah lagi yang baru saja ditemukan dari dalam ruko dan akan dievakuasi ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati lagi. Gitu, Iksan. Artinya sudah ada 11 kantong jenazah yang dievakuasi dari dalam ruko Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Benar, Stefanus? Ya, dari tambahan ini sudah ada 11 kantong jenazah yang ditemukan dan akan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Begitu, Iksan. Stefanus, sejak Anda berada di sana, di kompleks ruko di sana, apakah ada karyawan yang bisa dimintai kesaksiannya di sana? Saya akan mencoba berkeliling dulu untuk mencari karyawan yang mungkin bisa di interview. Sebentar. Sebenarnya sejak terjadi kebakaran pukul 12.40 tadi. Ya, begitu, Iksan. Saudara, sejak terjadi kebakaran sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, gedung ataupun kantor Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, hingga saat ini dilaporkan jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge, sudah ada 11 korban jiwa. Diduga sudah ada 11 korban jiwa, di mana tim damkar tadi membawa 11 kantong jenazah yang dikeluarkan dari dalam ruko yang terbakar untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan sempat ada upaya untuk menyelamatkan korban yang selamat dan terjebak di dalam gedung lewat tangga darurat yang disediakan oleh tim damkar.
Jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge masih mencoba untuk mencari karyawan yang selamat dan untuk memberikan kesaksian seperti apa kronologis kebakaran yang terjadi. Stefanus. Ya, Iksan, saya belum menemukan karyawan yang bersedia dimintai keterangan terkait kejadian ini karena mereka kelihatan masih tampak berduka atas kejadian ini. Saya mencoba cari menemukan karyawan yang mungkin bisa saya bertanya atau memberikan informasi begitu. Baik. Apakah sudah ada otoritas terkait yang bertanggung jawab di sana yang memberikan keterangan, Stefanus? Untuk saat ini belum ada yang bisa memberikan keterangan begitu, Iksan, dikarenakan kondisi petugas masih beraktivitas atau di lokasi kejadian ini masih melakukan aktivitas dengan kejadian ini begitu, Iksan. Ya, untuk saat ini bisa Anda ceritakan kepada kami kondisi di gedung Teradron seperti apa? Apakah api sudah berhasil dipadamkan dan apakah masih ada potensi untuk merembet ke gedung lainnya seperti apa, Stefanus? Ya, Iksan, untuk kondisi bangunan memang sudah padam. Upaya pemadaman sendiri sudah berlangsung 1 jam dilakukan oleh petugas Gul Karmat dan hanya menyisakan gedung yang kondisinya hangus dengan pecahan kaca begitu, Iksan. Dan memang proses pemadaman memang dilakukan 1 jam oleh petugas Gul Karmat dengan mengerahkan lebih dari 100 personil untuk memadamkan lokasi ini. Di lokasi kebakaran ini memang tidak terjadi perambatan ke gedung lainnya, hanya merambat ke lantai atas bangunan ini aja karena api yang membesar dan bangunan yang kuat sehingga api tidak merambat ke bangunan lainnya, namun hanya perambatan terjadi ke lantai bagian atas saja begitu, Iksan. Baik, Stefanus, bisa Anda kabarkan lagi, ceritakan lebih detail gedung ini gedung apa dan lokasinya di mana? Apakah dekat dengan permukiman warga? Gedung ini gedung Teradron begitu, Iksan, dan memang lokasinya ini tidak berada di dekat permukiman warga, melainkan berada di akses jalan ramai atau di daerah pertokoan atau ruko-ruko yang berada di sekitar sini. Dan untuk Stefanus, itu kami menyaksikan di visual yang Anda bagikan, ada 2 kantong jenazah yang saat ini dikeluarkan dari dalam ruko, benar? Ya, betul, Iksan, masih ada 2 kantong dan baru saja ada 2 kantong yang dievakuasi petugas. Dan petugas masih melakukan pencarian dengan mengerahkan blower atau kipas besar untuk mengurangi kepulan asap di dalam ruangan agar memudahkan proses pencarian evakuasi begitu, Iksan. Ya, artinya hingga saat ini sudah ada berapa kantong jenazah yang dievakuasi? Dari visual yang baru tadi bertambah 2, dimungkinkan sudah 13 kantong jenazah yang sudah dievakuasi atau dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati ini begitu, Iksan. Baik. Untuk karyawan yang kondisinya selamat ataupun luka-luka seperti apa? Apakah ada informasi, Stefanus? Kebetulan di samping saya ada beberapa karyawan yang selamat dari lokasi kejadian dan memang mereka tampak masih shock dari kejadian peristiwa kebakaran pada siang tadi begitu, Iksan. Beberapa karyawan juga bahkan tak kuasa menahan tangis karena kondisi kebakaran ini merenggut nyawa orang dekat mereka begitu, Iksan. Ya, namun hingga saat ini apakah sudah ada karyawan yang bisa dimintai kesaksiannya, Stefanus? Saya akan mencoba kembali, Iksan, mencari karyawan yang bisa saya mintai keterangan. Mas, bisa minta keterangan ya? Mungkin,
Baik, saudara, laporan dari jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge. Saat ini kebakaran yang terjadi di kantor Teradrone di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran di sana. 28 personel sejak pukul 12.40 tadi terjadinya kebakaran berhasil memadamkan api dan saat ini adalah fokus upaya yang dilakukan adalah mengevakuasi korban yang berada di dalam gedung. Hingga saat ini sudah ada 13 kantong jenazah yang dikeluarkan dari dalam ruko yang terbakar dan dikabarkan seluruh karyawan yang terjebak, dikabarkan ada 15 karyawan yang sempat terjebak berhasil dievakuasi oleh tim damkar. Stefanus. Ya, Iksan. Stefanus? Ya. Ya, Jalan Ledjen Suprapto sendiri arusnya, rekayasanya seperti apa di sana akibat ditutup karena evakuasi ini? Ya, Iksan, untuk Jalan Ledjen Suprapto sendiri, khususnya untuk jalur lambat ini memang ditutup sejak dalam proses pemadaman tadi siang hingga saat ini. Jadi warga atau pengendara yang melintas di jalur lambat menuju ke perempatan Cempaka Putih atau menuju ke Pulau Gadung ini hanya bisa menggunakan jalur cepat dan memang terjadi kepadatan kendaraan yang menuju ke perempatan Cempaka Putih ini dikarenakan harus menggunakan satu jalur untuk melintasi di Jalan Ledjen Suprapto ini, begitu Iksan. Ya, hingga saat ini api sudah berhasil dipadamkan, benar Stefanus? Ya, api sudah dipadamkan sejak pukul 3 atau pukul 2 tadi Iksan, sudah 1 jam setelah terjadinya kebakaran ini, begitu. Ada berapa unit mobil damkar yang dikerahkan dan berapa personilnya? Dalam proses pemadaman ini petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan mengerahkan 29 unit mobil dengan 100 lebih personil untuk melakukan pemadaman dan beberapa ambulans juga sudah disiagakan di dekat lokasi kebakaran ini, begitu Iksan. Memang untuk mengevakuasi korban yang mungkin bisa bertambah lagi dalam pencarian nanti, begitu Iksan. Ya, untuk evakuasi korban yang saat ini masih berada di dalam gedung seperti apa, Stefanus? Untuk tadi sudah disampaikan bahwa petugas Karmat sudah masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat bantu blower atau kipas besar untuk mengurangi asap di dalam ruangan agar memudahkan pandangan untuk melakukan pencarian korban atau melakukan pencarian jika ada korban lagi, begitu. Iya, apakah masih ada upaya evakuasi korban di sana? Anda bisa kembali ke gedung apakah? Karena dari tadi Anda melaporkan kantong jenazah beberapa kali dikeluarkan dari dalam ruko yang terbakar itu, Stefanus. Baik, kan saya akan mencoba kembali ke dalam lokasi. Proses evakuasi masih berjalan dan juga polisi juga sudah memasang garis batas bagi warga agar tidak mengganggu jalannya evakuasi ini. Dan baik, garis polisi juga dibentangkan oleh polisi di sana untuk menghindari warga masuk ke dalam area tempat kejadian perkara terbakarnya gedung Teradrone di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Proses evakuasi masih berlangsung, Stefanus. Ya, saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Iksan, beberapa tugas masih di dalam dan masih belum diduga masih melakukan pencarian korban ataupun masih menyisiri lokasi-lokasi atau
yang dimungkinkan masih ada korban berikutnya. Itu Iksan. Ya, pihak otoritas yang saat ini berada di TKP kebakaran siapa saja, Stefanus? Bisa Anda ceritakan kepada kami? Untuk saat ini yang sudah berada di lokasi kebakaran ini sudah ada Kapolres Metro Jakarta Pusat, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat juga sudah tiba di sini, begitu Iksan, dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat juga sudah berada di lokasi kejadian, memastikan kondisi peristiwa yang terjadi di lokasi kebakaran ini, begitu Iksan. Baik. Upaya evakuasi korban masih berlangsung dan juga blower diaktifkan untuk mengurangi asap yang mengepul di dalam gedung untuk memudahkan tim damkar melakukan proses evakuasi. Stefanus Wangge, Anda masih bersama kami? Saudara, hingga saat ini kebakaran di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat menimbulkan korban 13 korban jiwa. Kami masih menduga ada 13 korban jiwa karena ada 13 kantong jenazah yang dievakuasi oleh tim damkar dari dalam ruko yang terbakar dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Dan visual yang Anda saksikan di sebelah kanan layar kaca adalah kondisi ataupun situasi di kondisi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tampak ambulans yang silih berganti tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang membawa kantong jenazah korban kebakaran di gedung Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Ardi Prasetyo di Rumah Sakit Polri. Ardi? Iya, Iksan. Ardi, hingga saat ini ada berapa kantong jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri? Ya, Iksan dan juga saudara, untuk ambulan yang saat ini ada di layar kaca Anda, ini adalah ambulan ke-9 yang membawa 9 kantong jenazah dari lokasi kebakaran di gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan ini memang sudah jenazah ambulan ke-9 yang datang dengan kantong jenazah yang berisi 1 jenazah begitu, dan langsung dibawa ke ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri. Dan selain ambulan yang ada di layar kaca, di belakang saya juga ada 2 lagi mobil ambulan yang saat ini sedang mengantri begitu untuk mengirimkan jenazah lain untuk dikirimkan ke ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri begitu. Dan memang sejak ambulan pertama yang tiba di Rumah Sakit Polri, ambulan ini membawa 1 kantong begitu. Jadi setiap ambulan berisi 1 kantong jenazah begitu yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan ini yang kita lihat saat ini adalah ambulan ke-10 yang juga membawa 1 kantong jenazah begitu, jenazah korban kebakaran di gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan memang kalau kita lihat memang hanya 1 kantong yang dibawa. Ardi, kita dengarkan terlebih dulu pernyataan dari polisi yang saat ini berada di lokasi. Di lantai 1 itu yang terbakar. Kemudian sempat dipadamkan oleh karyawan. Kemudian ternyata baterai bakar ini menyebar karena di lantai 1 ini adalah salah satu tempat gudangnya. Kemudian karyawan yang pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada keluar, sebagian lagi itu semuanya naik atau sedang istirahat di lantai 2, 3 sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6. Akhirnya dari tadi hingga pukul 15, sekitar 15.30 tadi, sudah 17 korbannya. Ini saat ini penyisiran masih dilakukan, baik itu lantai per lantai. Tim dari pemadam kebakaran masih bekerja.
Semoga nanti bisa segera diketahui untuk korbannya, karena karyawan di toko ini cukup banyak. Saat itu bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada update lagi, tentunya nanti selesai semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemadam kebakaran. Saat ini masih bekerja keras, kita lihat sendiri, dan memang asapnya cukup pekat pada lantai 3, 4, dan 5. Dan kami juga sudah menghubungi dari lapor, dan semua korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Tapi secara umum tadi korban-korban yang kami lihat adalah korban yang sepertinya tidak dalam kondisi luka bakar, kemungkinan lemas. Ya. Nah, ini masih kami akan hasil lain nanti kami akan sampaikan perkembangannya. Tadi 17 meninggal dunia, Pak? Saat ini, tadi sampai dengan pukul 15.30 ya. Berarti Ini 17 meninggal dunia, Pak? ya kurang lebih sekitar 17 ya. Nanti kita lihat ya. Masih kita lihat. Kita memadukan antara keterangan dari pemilik dari karyawan lainnya. Tentunya nanti yang kita hitung adalah yang sudah terlihat fisiknya. Saat ini yang sudah terlihat fisik korbannya adalah 17 per 15 sekitar jam 15.30 tadi. Gitu ya. Hilang, Pak, laporan hilang, Pak. Ya, nanti kita akan sampaikan lagi update-nya, tetapi kita lihat masih terus berusaha untuk masuk lantai demi lantai karena yang cukup pekat di atas. 17 itu di lantai berapa aja Pak kabarnya? Tadi baru sampai lantai 3 dan lantai 4. Ini sekarang sudah mulai masuk ke lantai 5 dan lantai 6. Kita lihat nanti hasilnya. Nanti Kendala masih belum penyisiran, tahu. Pak. Kendala penyisiran. Kendala penyisiran nanti lihat, ini sekarang masih menggunakan teknik dari pemadam kebakaran agar tidak terlupakan, karena pemadam kebakaran pun untuk naik ke atas juga cukup pekat untuk bisa mengangkat korban ya. Dugaan penyebabnya apa? Nanti. Data Saat ini karyawannya pada saat kejadian berapa, Pak? Pada saat Oke, kejadian nanti kita lihat ya. Sementara yang bisa sampaikan adalah korban yang memang sudah terlihat wujudnya. Itu yang kami hitung. Apakah laki dan perempuan? Selamat tapi lemas berapa banyak? Nanti sering kita update dulu ya. Saat ini kami masih fokus untuk evakuasi korban maupun pendinginan yang di atas. Ya, oke, makasih. Pak Wali, sudah cukup sama lengkap udah tadi. Pak Wali, jadi ada infeksi kan? Halo. Oke. Ini sedang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran untuk proses pendinginan. Ya, pendinginan, kemudian juga bagaimana upaya untuk pencarian, apakah masih ada korban-korban lain yang di dalam. Yang jelas dinas pemadam kebakaran sudah mengerahkan hampir 29 unit ya mobil pemadam kebakaran, dan tadi sudah dibawa ada kurang 17 ambulan dengan jenazah yang sudah diketemukan. Sementara masih terus dilakukan pendinginan dan memastikan apakah masih ada korban jiwa yang masih ada di dalam. Pak, ada tambahan kerahkan ambulans mungkin, Pak? Iya, sementara masih terus bertahan, beberapa ambulans sudah disiapkan. Apabila memang mau diketemukan lagi, ambulans sudah disiapkan. Ya, sementara itu dulu. Ya, itu dulu, Mbak. Terima kasih, Pak. Saudara, Kombes Susatyo, Kapolres Jakarta Pusat mengonfirmasi ada 17 korban meninggal dari kebakaran gedung Teradron di Kemayoran Jakarta Pusat, dan saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Tadi Kapolres Jakarta Pusat menyampaikan lantai 3 dan lantai 4 sudah berhasil disisir oleh petugas di sana untuk proses evakuasi. Sementara saat ini petugas masih berupaya untuk masuk ataupun naik ke lantai 5 dan 6 gedung Teradron yang terbakar, namun kondisi masih pekat dengan asap. Dan kami informasikan ada 7 lantai di gedung Teradron. Ini masih dikonfirmasi berapa jumlah korban yang terus bertambah. Hingga pukul 15.30 tadi sudah ada 17 korban meninggal yang dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada jurnalis Kompas TV Ardi Praseno di sana. Ardi, hingga saat ini di sana sudah ada berapa kantong jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri, Ardi? Ya, Iksan dan juga saudara, untuk mobil ambulan yang ada di layar kaca Anda ini adalah mobil ambulan ke-12 yang membawa 1 kantong jenazah korban kebakaran menara Teradron di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan selain mobil ambulan ini masih ada lagi sekitar 2 mobil ambulan yang menunggu untuk mengantarkan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan
memang sebelumnya terkonfirmasi bahwa ada 17 jenazah yang menjadi korban kebakaran di gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat. Dan di depan Anda ini sekarang adalah ambulan ke-13 yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan selain melakukan otopsi nantinya dan identifikasi terhadap para jenazah ini, tim Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga mempersilahkan kepada masyarakat atau warga yang merasa anggota keluarganya menjadi korban kebakaran di gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat. Dan pihak rumah sakit juga nanti akan membuka posko antemortem dan postmortem untuk proses identifikasi jenazah yang nantinya akan diserahkan kepada keluarga begitu. Apabila nanti seluruh jenazah telah tiba di Rumah Sakit Polri dan selesai diidentifikasi, selanjutnya akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dan namun untuk saat ini pihak Rumah Sakit Polri masih menerima sejumlah jenazah yang masih berdatangan begitu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu. Dan ini adalah ambulan ke-13 begitu yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu, Iksan. Baik, terima kasih laporannya Ardi Prasedo. Kita bergeser kembali ke Kemayoran Jakarta Pusat. Saudara, ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang di lokasi tempat kejadian kebakaran di gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat. Zefanya. Ya, Iksan. Zefanya, tadi Kapolres Jakarta Pusat menyampaikan proses evakuasi masih berlangsung khususnya untuk masuk ke lantai 5 dan 6 gedung Teradron. Seperti apa yang bisa Anda laporkan saat ini? Ya, kalau dari pantauan mata kami yang bisa melihat ini karena area terbatas sekali, karena di sini dari tim Gulkarmat Jakarta Pusat masih fokus melakukan penyisiran, khususnya seperti yang disampaikan tadi di sekitaran area lantai 5 dan 6. Maka media ini hanya bisa melaporkan dari luar, tapi di sini terlihat dari Gulkarmat Jakarta Pusat ini terus melakukan penyisiran ke dalam dan proses evakuasi masih terus dilakukan. Mengingat tadi sudah ada sebanyak 17 korban meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sekarang penyisiran masih dilakukan di sekitar lantai 5 dan 6. Kalau tadi kami mendengar bagaimana pernyataan dari Kapolres Jakarta Pusat gitu ya terkait dengan penyisiran atau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim petugas pemadam kebakaran, ini memang ada kendala yang dialami pada saudara. Ini bagaimana asap masih memasuki gitu ya, masih cukup pekat di sekitaran area lantai 3 sampai dengan 5, sehingga dari petugas damkar ini juga membutuhkan waktu untuk proses evakuasinya. Sementara korban yang meninggal dunia ada 11 yang sudah berhasil dievakuasi, tapi tentu dari pemadam kebakaran masih terus melakukan evakuasi di lantai atas, karena tadi kalau kabarnya ini memang kejadian terjadi sekitar 1 siang pada saat jam makan siang, dan di saat itu para karyawan yang bekerja di gedung Teradron ini sebagian ada yang beraktivitas di luar dan sebagian lagi ada yang sedang beristirahat di lantai atas, sehingga kemungkinan ini rata-rata korban yang terjebak ini berada di lantai area atas, dan ini cukup membutuhkan waktu untuk dilakukan proses evakuasi. Dan juga tadi disampaikan selain korban meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi, ini memang ada juga korban selamat, tapi memang tadi dari Kapolres Jakarta Pusat belum bisa menyampaikan berapa jumlahnya, tapi rata-rata disampaikan tidak ada yang mengalami luka bakar, tapi hanya mengalami lemas begitu. Tadi kami juga melihat sebenarnya Ihsan beberapa karyawan yang bekerja di gedung Teradron ini yang terlihat menggunakan perban di area jidat atau kepalanya, dan ada beberapa karyawan lain tapi memang masih dalam keadaan syok begitu ya, dan cukup terkulai lemas karena asap tadi yang kami sampaikan ini kondisinya cukup
pekat begitu, masih mengepul di sekitar lantai 3 sampai 5 sehingga memang butuh waktu untuk istirahat. Sementara tadi ke-17 korban meninggal dunia ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Anda bisa lihat di visual Anda saat ini terlihat satu kantong jenazah lagi mulai dievakuasi keluar oleh petugas pemadam kebakaran begitu keluar dari area gedung Teradron. Terlihat ada petugas PMI juga ini yang berjaga di sini. Ini satu kantong jenazah lagi dikeluarkan, artinya ada sebanyak dua, dua kantong jenazah ini sudah berhasil dievakuasi lagi dari dalam gedung Teradron, yang artinya kalau tadi dikatakan ada 17 korban meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi, ini bertambah dua lagi, sebanyak 19 korban sudah dievakuasi keluar dari gedung Teradron ini. Dan juga evakuasi masih terus berlangsung dan terlihat juga ada skylift ini yang digunakan untuk melakukan proses evakuasi di lantai atas sekitaran lantai 5 dan 6. Ini kalau dari pantauan mata kami ada sejumlah petugas pemadam kebakaran juga yang terlihat berada di area atas gedung untuk terus melakukan penyisiran. Bahkan kalau kami lihat di beberapa lantai lainnya ini juga ada beberapa petugas damkar lainnya yang mengabarkan bagaimana situasi dari dalam. Yang jelas kalau di sini dari pantauan kami sejumlah petugas terus berjaga, baik itu dari Gulkarmat Jakarta Pusat, kemudian juga dari Polres Jakarta Pusat. Ada juga dari PMI terlihat hadir di lokasi ini, dan tentu area jalan di depan gedung Teradron ini juga cukup padat merayap, yang sudah ditindaklanjuti juga oleh polisi setempat begitu ya. Artinya mungkin Anda yang akan melalui jalan Ledjen Suprapto ini bisa menghindari area ini karena situasi cukup padat merayap. Demikian Ihsan. Baik, Zefanya Situmayang, kami mendapatkan informasi dari Anda. Tadi ada tambahan 2 kantong jenazah yang dievakuasi dari gedung Teradron. Sebelumnya ada 17 kantong jenazah yang dievakuasi. Artinya saat ini sudah ada 19 korban yang dievakuasi dari gedung Teradron. Namun kami masih menantikan konfirmasi ataupun verifikasi data korban meninggal yang bisa disampaikan oleh otoritas terkait. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmayang, melaporkan langsung dari gedung Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saudara, breaking news Kompas TV, kami jeda sejenak.